Dalam pertemuan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang Bank Umum dan Bank Sentral. Terima kasih ya yang sudah mensubscribe. Mari kita sama-sama menyimak apa yang saya terangkan dalam pertemuan ini, guys. Arti bank itu ada dua di sini ya. Satu, organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik bank. Ini menurut Howard D. Cross dan George Hempel. Arti bank yang kedua adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ini arti bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dalam arti bank yang nomor 2. Kita lihat untuk kegiatan pokok perbankan. Nah, di sini kegiatannya ada 3. Satu, menghimpun dana. Menghimpun dananya itu adalah giro, deposito, tabungan. Dananya itu ada giro, deposito, tabungan ya. Dengan sasaran meminimumkan biaya. Yang kedua, kegiatannya adalah penempatan dana. Penempatan dananya berupa kredit dan investasi dengan sasaran memaksimalkan penerimaan bank. Kegiatan yang ketiga, pelayanan jasa keuangan seperti transfer, letter of credit, cek perjalanan, manage changer, bank garansi, dan lainnya. Dan jasa non-keuangan seperti pelatihan pegawai, pergundangan, kotak pengaman, dan jasa-jasa komputer. Di sini ada sumber dana bank ya. Sumber dana bank itu ada 3 di sini. Nah, di sini satu, sumber dana tradisional yang berasal dari masyarakat atau institusi dapat berupa rekening giro, deposito on-call, sertifikat deposito, dana transfer obligasi, dan saham. Yang ketiga, itu sumber dana sendiri ya, dari modal sendiri yang diperoleh dari pemegang saham maupun dari hasil keuntungan yang diperoleh bank yang dapat berupa modal disetor atau cadangan. Kemudian ada sisa laba usaha tahun lalu, laba yang ditahan, laba tahun berjalan, agio saham. Nah, sumber dana yang ketiga itu adalah sumber dana lain yang berasal dari lembaga keuangan yang dapat berupa kredit likuiditas, Bank Indonesia, fasilitas diskonto, dan pasar uang antar bank itu sendiri. Kita lihat ya, keuntungan utama dari bisnis perbankan itu yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpanan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Nah, selisih keuntungan ini oleh bank diistilahkan dengan spread base. Jadi selisihnya adalah namanya spread base. Apabila bank mengalami kerugian dari selisih tadi, maka menyebutnya bank itu dengan negatif spread. Karena rugi ya, berarti negatif. Sebaliknya, kalau untung berarti positif. Nah, persyaratan modal disetor menurut peraturan pemerintah atau PP nomor 38 tahun 1998 itu ditetapkan minimal modal disetor untuk mendirikan bank umum adalah 3 triliun dan hal ini dipertegas lagi ya oleh SK Direksi BI nomor 32 garis miring 33 garis miring Cap garis miring DIR yang menyatakan bahwa modal disetor itu untuk mendirikan bank umum sekurang-kurangnya adalah 3 triliun.
kita lihat untuk penempatan dana ya. Satu, berdasarkan prioritas penggunaan. Penempatan dana berdasarkan prioritas ini dibedakan menjadi D. A adalah cadangan sekunder untuk memenuhi ketentuan likuiditas minimum dan keperluan organisasi bank sehari-hari. Yang B, cadangan sekunder untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun dan mencari keuntungan lewat SBI, SBPU, sertifikat deposito, commercial bank paper. Yang C itu penyaluran kredit untuk memperoleh sumber pendapatan utama bank. Yang D, investasi ya untuk memperoleh penghasilan dengan membeli saham atau obligasi. Yang kedua, berdasarkan sifat aktiva ya. Sifat aktiva dana bank ini dibedakan menjadi A. Aktiva tidak produktif atau non-earning asset. Nah, aktiva tidak produktif ini dibedakan menjadi berapa ya di sini? Kita lihat satu, alat-alat liquid. Alat liquid itu terdiri dari gas giro pada bank serentar, kemudian dari giro pada bank lain. Yang kedua, aktiva tetap dan inventaris ya. Di sini ada aktiva produktif atau earning asset juga. Nah, aktiva produktif ini itu terdiri dari satu kredit jangka pendek dan panjang. Yang kedua, deposito pada bank lain. Yang ketiga, call money. Yang keempat, surat berharga seperti SBI, SBPU, saham, dan obligasi. Yang kelima, penempatan dana pada bank lain. Yang keenam, penyertaan modal. Ini ada sistem bank ya. Sistem bank ini satu, unit bank system atau sistem perbankan di mana bank hanya dapat memiliki satu kantor saja di satu wilayah dengan tujuan utamanya untuk melayani kebutuhan-kebutuhan jasa-jasa perbankan masyarakat setempat. Yang kedua, branch banking system. Nah, branch system ini adalah sistem perbankan yang mengizinkan bank-bank memiliki lebih dari satu kantor di satu wilayah. Ini target pasar bank ya. Target pasar ada 3 di sini. Target pasar pertama adalah wholesale banking atau corporate banking bank yang memprioritaskan pelayanan jasa pada segmen pasar menengah ke atas. Yang kedua, retail banking atau consumer banking bank yang memprioritaskan pelayanan jasa pada nasabah kecil. Yang ketiga, wholesale dan retail bank. Nah, bank yang melayani semua lapisan masyarakat kecil, menengah, dan besar. Kita lihat ya, targetnya tuh berbeda-beda sesuai dengan prioritas pelayanannya. Orientasi bisnis bank ini ada 3 di sini ya. Satu, community or local bank atau retail bank beroperasi di daerah setempat saja. Nah, biasanya tidak memiliki kantor cabang, misalnya BPR ya, Badan Perkreditan Bank. Maksudnya BPR itu adalah bukan badan, tapi Bank Perkreditan Rakyat. BPR sekali lagi adalah Bank Perkreditan Rakyat yang biasanya operasionalnya itu dia tidak memiliki cabang dan hanya di daerah setempat saja. Yang berikut orientasi bisnis yang kedua adalah regional banking atau consumer banking, bank yang beroperasi di beberapa daerah namun masih terbatas pada satu wilayah negara. Yang ketiga orientasinya adalah money center of or multinational bank ya. Nah, orientasi yang base-nya ketiga ini adalah money center of or multinational bank. Nah, bank yang daerah operasinya itu kerjanya lebih mencakup beberapa negara ya. Cabangnya ada di luar negeri.
Kita lihat penilaian kesehatan bank, salah satu alat ukur untuk mengetahui kesehatan perbankan dengan menggunakan analisis CAMELS, ya, yaitu kapital atau permodalan, aset quality atau kualitas aset, manajemen atau manajemen, earning atau rentabilitas, liquidity atau likuiditas, serta sensitivity to market risk atau sensitivitas terhadap risiko pasar. Di sini setelah kita mengulas tentang apa itu bank, mari kita mengulas tentang apa ini bank sentral ya. Lebih fokus sekarang kepada apa itu bank sentral. Bank sentral memiliki pengertian adalah sebagai lembaga keuangan yang mempunyai hak monopoli dalam mencetak dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Nah, lembaga ini umumnya milik negara yang tidak mengutamakan keuntungan, kemudian diawasi oleh masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Aktivitasnya terutama dengan bank-bank. Ya, nama bank sentral di Indonesia itu disebut dengan Bank Indonesia, nama bank sentralnya ya, yang keberadaannya atau fungsinya diatur dalam Undang-Undang Bank Sentral, yang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Nah, Bank Sentral atau BI itu kan kita lihat ya di Jakarta ada di Tamrin. Itu. Sejarah Bank Sentral. Nah, Bank Indonesia ini berasal dari The Javans Bank N.V. yang merupakan bank milik Belanda yang didirikan tanggal 10 Oktober 1827 yang kemudian dinasionalisasi pemerintah Republik Indonesia tanggal 6 Desember 1951 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 menjadi bank milik pemerintah Republik Indonesia. Bank Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan berkantor cabang 42 buah di seluruh Indonesia. Sedangkan yang di luar negeri ada 5 kantor perwakilan. 5 kantornya itu ada di Kuala Lumpur, London, New York, Singapura, dan Tokyo. Tujuan dan tugas Bank Indonesia menurut Undang-Undang tentang Bank Sentral Nomor 23 Tahun 1999 Bab 3 Pasal 7, tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Agar kestabilan rupiah dapat tercapai dan terpelihara, maka Bank Indonesia memiliki beberapa tugas pokok antara lain A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. B. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran. C. Mengatur dan mengawasi bank. Ini berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Bab 3 Pasal 8. Dewan Gubernur Bank Indonesia dalam menjalankan tugas pokok di atas, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Ya, Dewan Gubernur Bank Indonesia terdiri atas seorang gubernur, ya, seorang deputi gubernur senior, dan sekurang-kurangnya 4 atau sebanyak-banyaknya 7 deputi gubernur. Di sini kita lihat instrumen moneter bank sentral. Satu, operasi pasar terbuka atau OPT. Nah, OPT ini adalah jual beli surat berharga yang dilakukan oleh bank sentral dan harus dilakukan secara terbuka dan terorganisasi. OPT atau operasi pasar terbuka biasanya digunakan untuk menanggulangi bahaya inflasi yang timbul karena uang beredar berlebih dengan cara menjual SBI dan menjual SBPU. Yang kedua, instrumennya adalah politik tingkat diskonto atau PTD.
PTD ini merupakan instrumen pengawasan BI, Bank Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai lenders of last resort dengan cara memberikan kredit likuiditas bersuku bunga rendah bila deflasi atau tinggi bila inflasi. Nah, kegunaan pemberian kredit likuiditas kepada perbankan agar dapat mempercepat cadangan moneter. Jadi ketika PTD ini diperlakukan, biasanya bank-banknya tuh udah cadangan moneternya sudah minim ya, dia malah ambil negatif spreadnya. Jadi akhirnya dikasih keluaran politik tingkat diskonto dengan cara ini. Instrumen selektif tambahan ya. Yang ketiga ini berbeda dengan OPT dan PTD yang disebut dengan instrumen utama. Nah, instrumen utama ini memiliki cakupan terbatas ya, atau selektif, dan berlaku untuk bank dan bidang tertentu. Nah, beberapa instrumen tersebut adalah moral suasion. A ini moral suasion adalah ajakan informal dan non-legal bank sentral kepada bank tertentu untuk melakukan tindakan seperti yang dikehendaki Bank Indonesia. Yang ke B, legal lending limit atau triple L. Yang ke atau seperti loan deposit ratio atau LDR dan capital adequacy ratio atau KCAR. Ketiga instrumen ini mengatur masalah internal bank ya, dengan memelihara keseimbangan antara harta dan kewajiban, terutama keseimbangan antara pemberian pinjaman dan deposito. Terima kasih yang sudah subscribe video Retail TV. Terima kasih juga sudah menyimak sampai akhir. Ya, terima kasih. Mari kita bersama-sama subscribe dan mendengarkan dengan lebih seksama dan bijak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya.